Yang keberapa? 9. Puasa mengajarkan seorang untuk zuhud, ya, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, ya, sehingga dia hidup tidak bermewah-mewah, dia makan secukupnya, minum secukupnya. Ya. Ini penting bagi kita di dalam kehidupan sekarang ini, ya. Kita ingat bagaimana para salaf dahulu mereka kelaparan, ya. Bahwasanya para salaf dahulu, para sahabat mereka mengikat perut mereka dengan batu. Sampai dalam riwayat Nabi mengikat perutnya dengan 2 batu, ya, karena kelaparan, ya, karena kelaparan. Namun mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita hidup, bukan dilarang menikmati dunia, tapi jangan berlebihan, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak berlebihan, tidak juga pelit, tapi di antara keduanya. Di antara keduanya. Di antara mukjizat Nabi yang disebut oleh Ar-Razi, Nabi SAW hidup seumur hidup dengan zuhud, padahal dia mampu untuk berfoya-foya. Tidak sekalipun dia hidup berfoya-foya. Tidak sekalipun. Tidak sekalipun dia hidup berfoya-foya. Padahal sering dia dapat harta yang banyak dari peperangan, tapi selalu dia bagi-bagi kepada orang lain. Dia bagi kepada orang lain. Sampai disebutkan, ini menakjubkan, di antara sebab-sebab seperti kisah ketika istri-istri Nabi minta tambahan uang rumah bulanan, gampangannya kalau bahasa kita. Sampai mereka akhirnya minta sama Nabi. Para ulama menyebutkan kenapa? Karena sebagian sahabat mendapatkan ghanimah dan mereka agak berlapang kepada istri-istri mereka. Tapi Nabi tidak. Nabi tetap memaksa istrinya untuk apa? Zuhud. Akhirnya istrinya ini pada mulai menuntut kepada Nabi untuk tambahan uang bulanan, gampangannya. Akhirnya istri-istrinya semua diboikot oleh Nabi. Nabi pergi ke Mashrubah. Mashrubah itu semacam kamar kecil. Rasulullah naik di situ. Istrinya 9 orang semua ditinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat menangis, sampai sahabat menyangka Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Padahal tidak. Sampai Umar datang naik ke atas, Umar lihat Nabi tidur di tikar yang bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Ya Rasulullah, Persia, Romawi, mereka kafir, mereka diberi dunia." Rasulullah tegur, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Kau ragu dengan agama ini wahai ibn al-Khattab? Mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau mau kaya dia bisa. Bukan mau kaya, dia kaya tapi dia tidak foya-foya, uangnya selalu dia. Ketika sebagian sahabat agak hidup menyenangkan, ya wajar. Istri-istrinya mungkin cemburu lihat istri yang lain, maka diminta uang tambahan, Rasul tidak kasih. Sampai akhir turun ayat ikhtiar. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidun hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa asarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidullaha wa rasulahu ad-daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sampai turun ayat pilihan, wahai istri-istriku. Setelah sebulan Nabi memboikot mereka, Nabi bilang sama istri satu persatu, Nabi datang satu persatu. Wahai istriku, satu-satu dari Aisyah yang lainnya, wahai istriku, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku akan kasih. Setelah itu kita cerai. Kalau kau ingin Allah dan Rasul hari akhirat, maka Allah akan siapkan bagi kalian ganjaran yang besar di surga. Istrinya semua pilih Nabi SAW. Sejak saat itu Allah mengharamkan Nabi untuk nikah lagi. Turun ayat melarang Nabi untuk menikah, walau a'jabaka husnuhun. Allah melarang Nabi untuk menikah lagi setelah 9 istrinya memilih untuk hidup susah bersama Nabi karena mereka lulus ujian. Hanya Nabi kalau mau kaya-kaya bisa. Lihat ketika datang ghanimah, datang putrinya Fatimah radhiyallahu anha, minta agar dikasih budak satu untuk bantu-bantu di rumah. Kenapa? Fatimah kerja susah, capek menggiling gandum sampai tangannya kepal-kepal karena dia wanita tapi dia harus giling-giling apa? Gandum. Ali bilang itu ada ayahmu lagi datang banyak budak minta satu pembantu. Datang kepada Nabi. Nabi enggak ada, disampaikan ke Aisyah. Aisyah sampaikan kepada Nabi, tadi putrimu minta begini. Rasulullah apakah kasih? Rasulullah enggak datang. Rasulullah datang, Rasulullah bilang gini aja, zikir sebelum tidur supaya kuat. Baca kul subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, insyaallah kuat untuk apa? Kerja. Tidak dikasih pembantu, kata Nabi. Bagaimana saya mau kasih pembantu kepada kalian sementara ahlu sufa, sahabat-sahabat itu kelaparan. Mending budak ini saya jual, uangnya buat kasih makan mereka. Subhanallah. Sampai akhirnya sebagian ulama mengatakan, lihatlah di antara mukjizat Nabi, beliau selalu zuhud padahal kesempatan untuk bisa hidup foya-foya. Maka saya ingatkan, sebagian sekarang model pengajian mulai bergeser, mulai hidup mewah-mewah.
Yang saya khawatir sebagian dai malah terbawa dengan sistem hidup kawan-kawannya sekitarnya. Harusnya dia menggiring orang-orang sekitarnya agar tidak bergaya-gaya hidup mewah. Kalaupun dia mau hidup mewah, silakan, tidak usah dijadikan seakan-akan ini digembar-gemborkan sehingga orang menganggap itu tidak masalah. Ya akhi, hisab nanti. Jangan antum naik Ferrari, boleh orang kaya naik Ferrari. Yang bilang tidak boleh siapa? Cuma nanti orang akhirnya kumpul uang beli Ferrari. Ferrari harganya berapa miliar? Hah? 10 lebih. Subhanallah. Ya kalau dia triliuner mungkin lah ya. Tapi buat apa segitu? Buat apa segitu ya akhi? Ente beli 2 miliar sudah mewah, sisanya ente bikin masjid kayak apa kayak. Jangan malah kita mendukung, oh orang kaya boleh kaya, Islam tidak. Yang bilang Islam larang kaya siapa? Tapi tidak mengajarin orang untuk hidup apa? Mewah-mewah. Jangan ajarin orang hidup mewah-mewah ya akhi. Apakah Nabi mau mengajarin untuk hidup mewah? Enggak ya akhi. Memang tidak dilarang, tapi jangan ngajarin. Jangan ngajarin, apalagi Anda ustaz, jangan ngajarin hidup mewah. Kita saja nggak bisa zuhud, kita pengen ada orang ngajarin zuhud. Ini malah kita ngajar hidup apa? Mewah. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Bukan untuk kita puas-puaskan kehidupan ini dengan beli barang-barang apa yang mewah-mewah.